Amin. Amin. Selamat malam Selamat Ibu malam. semua, Pak. Malam. Saya sebenarnya bukan bawa firman tapi mau Oh ya, sharing silakan. gitu ya. Dan saya mau bawa dari 2 Dua Tawarik. Tawarik 15 ayat Oke. 15 ayat 7. Dua Tawarik 15 ayat 7. Iya, saya baca, Bu. Yes. Ya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itu sama dengan ini seperti itu kan Pak Edwin, bahwa jangan ada kata menyerah. Jangan ada kata menyerah itu, kalau kita dalam Tuhan itu jangan sampai pernah ada kata menyerah, karena Tuhan itu baik. Sebenarnya kembali lagi saya gagal gitu ya. Ya. Kenapa saya bilang saya gagal? Karena saya sombong gitu. Karena saya sombong gitu. Saya saya dari itu saya kenal tuh. Saya aktif mengajak saya untuk hidup di dalam firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya setiap minggu wajib ke gereja dulu. Sebelum kemana-mana kita pagi-pagi sekolah minggu gitu ya. Tapi arti kenal itu ternyata tidak sama dengan mengasihi gitu ya. Karena kenal Tuhan itu hafal banyak, banyak hafal firman gitu. Tetapi karena kita tidak mengasihi Tuhan, akhirnya kita tidak komitmen gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita komitmen dengan apapun yang kita, kata Tuhan pun, apapun yang kita eh, kita renungkan, kalau kita mengasihi itu kita pegang gitu ya, kita kerjakan, kita lakukan gitu, tertanam gitu. Ke kesalahan apapun yang kita kerjakan, Roh Kudus pasti mengingatkan kita gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti seperti itu. Tapi cuman kalau kita kenal Tuhan, kita tetap aja jalan eh, dengan apa ya, hal-hal yang mendukakan Dia, masih berhubungan dengan dosa, masih santai bermain-main dengan dosa gitu ya. Karena doa-doa semuanya kita kerjakan, tapi memang kalau kita tidak mengasihi Tuhan itu jauh gitu ya, jauh dari pertobatan yang sesungguhnya gitu. Sampai akhirnya ya seperti kata Bu, kesaksian-kesaksian tadi ya, ke Bu Anita terutama, akhirnya kita terpuruk gitu. Akhirnya kita tidak punya apa-apa. Akhirnya kita tertipu. Akhirnya kita maaf Bu, saya bukan menghakimi, tapi saya mengalami itu dengan diri saya sendiri gitu Iya. ya Bu. Jadi akhirnya kita tidak punya apa-apa gitu. Baru baru kita sadar betapa baiknya Tuhan itu, betapa Dia setia, Dia menunggu kapan kita mau bertobat. Dia terbuka semerah apapun dosa kita, semerah kermizi katanya, tapi kita tetap ditunggunya untuk datang, untuk duduk diam, bersimpuh secara pribadi di kakinya, gitu ya. Begitu kita datang, begitu kita bertobat, begitu kita
mengakui dengan sungguh-sungguh gitu ya, rasanya damai sejahtera itu datang, sukacita itu datang, perasaan tertuduh itu tidak ada lagi gitu ya. Artinya indah sekali hidup di dalam Tuhan gitu. Tapi untuk mencapai itu kita memang perlu komitmen, sungguh-sungguh berkomitmen hidup di dalam Tuhan itu. Eh, Artinya hidup kita itu tidak mulus-mulus aja, tidak lurus-lurus aja. Hidup itu penuh dengan penolakan, kegagalan, kecewa, bahkan kebangkrutan yang saya alami gitu ya. Bangkrut habis-habisan gitu. Hmm. Tapi itu karena kesetiaan Tuhan, karena Dia begitu menunggu kita untuk datang hidup di dalam pertobatannya, karena kita akhirnya eh, tidak berhenti berusaha, tidak menyerah, dan terus melangkah. Intinya kita itu percaya Tuhan sepenuhnya pasti hasilnya akhirnya kita dimenangkan. Kita dimenangkan, kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibuka hatinya untuk menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan eh, buka jalan gitu. Artinya itu saya itu berusaha untuk jangan takut gagal, teruslah semangat, jangan berhenti berusaha untuk mencoba gitu. Karena saya merasakan begitu sangat terpuruknya, begitu sangat eh, apa yang ibu-ibu rasakan, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa itu saya sudah merasakan gitu. Walaupun secara secara waktu saya jadi anak, waktu saya masih anak-anak gitu, orang tua kami cukup mampu, cukup menyenangkan, memberi kesenangan apapun kepada kami gitu ya. Tapi ya itu tadi karena sayanya yang melawan, saya bilang saya cuman Ya, kenal Tuhan, belum mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, ya, akhirnya semuanya ya, berantakan ya. gitu. Jadi You sekali lagi help. saya bilang, usia bukan penghalang. Usia tua itu bukan alasan untuk menyerah. Tuhan bisa pakai siapa saja, kapan saja, sepanjang kita mau. Kita bisa ditolak orang, kita bisa ditolak siapapun, tapi penolakan itu bukan berarti kita tidak dipakai Tuhan. Seringkali penolakan itu awal yang sudah saya alami ya. Seringkali penolakan itu awal dari rencana Tuhan yang indah untuk kita, gitu. Saya juga sekarang bisa berpikir yang dunia anggap gagal bisa Tuhan ubah menjadi berkat yang besar, gitu. Jangan pernah takut apa kata eh, orang lain menilai kita. Jangan biarkan orang lain menilai akhir hidup kita itu hanya Tuhan yang tahu. Cerita lengkapnya penting tidak berhenti berusaha dan percaya pada rencananya. Karena rencana Tuhan itu sangat indah. Rencana Tuhan itu rencana yang penuh damai sejahtera. Rencana Tuhan itu rencana yang eh, penuh dengan kemenangan. Jadi tinggal kita mau hidup dalam rencana Tuhan atau tidak gitu. Ada firman Tuhan lagi yang sangat memberkati saya dari Mazmur Daud ayat 18, Mazmur Daud ayat 18, Pasal 18 ayat pasal 18 hmm, ayat 31, ayat 31. 31 sampai 36. 31 sampai 36. Iya, 31 sampai oh sebentar. 31 sampai 36.
Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu Ya, kecuali Allah kita Allah? Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan padaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. iya, Demikian iya. sabda Tuhan. Eh, iya, amin. Jadi Hmm. yang mungkin saya baca ulang ya, Bu ya. Iya, Nggak apa-apa ya, Bu ya. boleh. Iya, iya. Adapun Allah jalannya sempurna. Dari 31 ya, Bu. Iya, kok beda ya? Janji Allah adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang. Ya, janji. Iya, dia menjadi Keliru perisai mungkin bagi ini. semua orang yang berlindung padanya. Hah? Kok lain? Mazmur 18, Bu. Iya Iya, ya, Alkitab Ya, saya iya. Alkitab tahun berapa ini? tapi kok isinya lain? Alkitab saya Alkitab tahun berapa ya? Versi Enggak lah, Bu. Google sama versi itu beda. 17 mungkin. Oh, Apa 19? Versi yang baru ya? Ini aku benar, ini aku sama. Bisa 19 bisa 17. Gimana, Bibelnya Bu? apa Bibel? 17. Hah? Bebel 2006 kok ini? Memang beda kok. Kalau yang asli sama itu Beda ya? memang. Oh iya ya, makanya. Tapi coba saya baca aja, Ibu. Iya. Ya, ayat 31 Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Jadi nggak ada Allah selain daripada Tuhan. Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Ayat 33. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ayat 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan yang membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Amin. Amin. Iya, jadi terus terang siapapun kita, sebesar apapun kesalahan kita, seberapa jauh pun kita mengenal Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, itu bukan jaminan untuk kita hidup dalam damai, dalam ketentraman, dalam sukacita, dalam ketenangan, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan menolong kita. Gitu. Jadi belajarlah kita untuk terus mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, mencintai semua yang diajarkan, dan tidak ada yang sia-sia kalau kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Pasti Roh Kudus akan menyertai kita, membuka jalan seperti ibu-ibu tadi kesaksiannya, menyertai, membuka jalan, memberikan apa yang kita inginkan walaupun itu baru di angan-angan. Tuhan mengerti apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Rasanya hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, tapi Tuhan bisa mengadakannya, Tuhan bisa mencukupkannya, Tuhan bisa buka jalan gitu untuk semua yang kita inginkan. Jadi sekali lagi jangan pernah takut, percaya kepada Tuhan itu Dia adalah Tuhan, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Hanya Tuhan yang mengerti kita dengan sepenuhnya. Saya pikir itu sharing kita ya Bu ya. Terima kasih. Maaf sekali lagi saya men-sharingkan apa yang saya rasakan gitu. Saya belum bisa mengupas lebih jauh tentang
firman Tuhan, tapi saya boleh berbagi apa yang saya rasakan Wah, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. amin. Amin. Saya tutup dengan doa ya Bu. Bapa, malam ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sebagian dari anak-anak-Mu di CEC ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu, Engkau lebih tahu tentang kami Ya. Tuhan. Kami mohon Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang tidak takut gagal. Orang-orang yang tidak takut berkomitmen dengan Engkau. Ya. Ajar kami terus berusaha, tetap setia, dan tidak menyerah. Sampai rencana-Mu nyata dalam hidup kami. Ya. Tuhan, Engkau tahu secara khusus ya Tuhan, program-program kerja kami di CEC Tuhan. Kami rindu, kami bukan hanya memperoleh kesuksesan dalam bisnis ini Tuhan, tetapi kami boleh menjadi berkat dimanapun berada. Ya. Menjadi berkat bagi keluarga-keluarga kami yang jauh. Seperti ibu-ibu yang ada di Hong Kong ya Tuhan. Biar mereka menjadi berkat bagi anak, suami, saudara, dan keluarga besarnya di Indonesia ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan di sana, biarlah semua itu Engkau yang melindunginya. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Bahkan kami semua yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah rancangan-rancangan program-program kerja kami ini, Engkau yang ada di dalamnya, Engkau yang memberkatinya, karena kami percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan, tidak ada yang tiba-tiba datang Tuhan, tetapi kami percaya Engkau ada di program-program kerja kami Tuhan. Tidak kebetulan kami ada di sini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata bagi rencana-rencana kami Tuhan. Kami memohon semuanya boleh terjadi, tetapi kembali semuanya kerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi program-program kerja kami Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa memberkati para direktur-direktur yang ada di CEC Tuhan, yang ada di Ciputra Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu yang ada di atas kepala pikiran mereka semua, sehingga apapun program-program yang boleh diluncurkan nanti, semuanya itu untuk Kesejahteraan. berkat bagi banyak orang, bukan hanya untuk pundi-pundi mereka saja Tuhan. Bapa, kami juga memberkati member CEC Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjalankan amanat agung-Mu ya Tuhan, Ya. sehingga lebih banyak lagi orang yang diselamatkan dan berkomitmen untuk menjalankan apa yang menjadi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami memberkati Ibu Anita yang begitu setia menjalankan, melindungi kami semua, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sekali bukan hanya bisnis yang boleh kami terima di sini Tuhan, tetapi kasih persaudaraan yang daripada-Mu jadi di sini Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, hiburkan kami semua, selesaikan semua masalah-masalah kami Tuhan, baik itu masalah-masalah ekonomi, kesehatan, dan masalah-masalah yang lainnya Tuhan. Engkau yang berada di tengah-tengah kami. Ampunkan dosa-dosa kami, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa. Amin. Terima kasih Putri. Terima kasih. Sama-sama Bu Nika. Ya, Terima kasih Bu Trisna.